Yang Tawang Sari mana? Tawang Sari. Terus yang rumah di Kartosuro. Yang Jamret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Terima kasih kehadirannya di Polres Sukoharjo. Pada siang hari ini kita akan menginformasikan pengungkapan kasus ini terkait dengan 3C atau kasus kita bilang 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan. Tentunya kejahatan-kejahatan konvensional seperti ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, sehingga kita Polres Sukoharjo berkomitmen terus bersama jajaran untuk memberantas berbagai kejahatan bentuk-bentuk kriminalitas seperti ini. Yang pertama, kasus yang ingin kami sampaikan yaitu kasus yang terjadi pada tanggal 15 November yang lalu di wilayah Tawang Sari. Ini korbannya adalah ibu rumah tangga, Ibu EH, tinggal di Desa Pondok, Kecamatan Tawang Sari, Sukoharjo. Jadi pelaku itu bernama atau inisial AS, itu datang ke rumah ibu ini dengan modus menjadi seorang pengamen. Ya, dia mengamen, kemudian oleh si ibu sudah diberikan uang pengamen itu. Kemudian dia ternyata di situ melihat, sambil melihat ada motor yang kuncinya masih tertempel di motor tersebut, sehingga dia sekitar 10 menit kembali lagi mengambil motor yang di rumah ibu tadi, Ibu EH tadi. Dan ternyata dia meninggalkan sebuah sepeda motor juga di sebuah musola. Jadi dia meninggalkan motornya di sebuah musola, kemudian dia mengamen, dia mengambil motor dari sebuah rumah, nah, kemudian motor itu dia simpan di suatu tempat. Ketika dia akan mengambil motor yang disimpan di musola tadi, itu motornya sudah diamankan oleh warga dan dibawa oleh ke polsek, dan ternyata dilihat bahwa pelakunya adalah sama. Siapa yang mau ngambil motor tadi yang digunakan di musola itu adalah sama, yaitu orang yang sama dengan pelaku. Sehingga setelah diinterogasi oleh petugas di Polsek Tawang Sari, yang bersangkutan betul adalah pelakunya. Dan ternyata motor yang ditinggal di musola tadi itu juga motor hasil kejahatan di wilayah Wonogiri. Dan yang bersangkutan juga belum lama keluar dari penjara juga, sehingga yang bersangkutan adalah seorang residivis. Jadi dia mengambil motor di wilayah Wonogiri, kemudian digunakan sebagai sarana mengamen di wilayah Tawang Sari. Kemudian juga dia lihat ada motor yang kuncinya masih tertancap, kemudian dia curi, kemudian dia simpan. Nah, dia maksudnya mau mengambil motor yang dia pakai tadi, tapi diamankan oleh petugas. Sehingga pada yang bersangkutan ini kita kenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman selama 5 tahun penjara. Nanti kita wawancara dengan yang bersangkutan ya. Sekarang saya mau menginformasikan kasus yang berikutnya dulu. Kasus yang kedua yaitu terkait dengan pencurian dengan pemberatan atau surat. Ini pasal 363 KUHP. Ini terjadi pada tanggal 10 September di sebuah perumahan di wilayah Kertonatan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Korbannya adalah seorang ibu PW ya di wilayah Kartosuro. Kemudian pelakunya S ya, 43 tahun, warga Kartosuro, Sukoharjo juga. Jadi awal ceritanya ibu korban ini, ibu PW ini pada tanggal 30 Juli dinas pergi ke Bali. Kemudian rumah selalu dalam keadaan kunci. Kemudian setelah pulang ternyata ada sejumlah uang yang hilang, yaitu 26 juta, kemudian juga 40 juta. Sehingga total ada sebanyak 66 juta. Tapi karena belum terlalu memikirkan hal tersebut, ibu itu tidak mempermasalahkan. Kemudian pada tanggal 3 Oktober
Ibu ini korban juga kembali melaksanakan dinas keluar kota dan mendapatinya pada tanggal 7 Oktober kembali itu uang senilai 16 juta rupiah itu hilang juga. Kemudian atas berbagai kejadian tersebut Ibu PW ini melaporkan kejadian ke Polsek Kartasura. Kemudian anggota jajaran dari Polsek Kartasura melakukan serangkaian penyelidikan, memeriksa saksi-saksi, kemudian juga memeriksa CCTV, dan didapati ternyata pelaku itu adalah yang menggunakan tangga masuk ke dalam rumah ini adalah atas nama inisial S tadi. Ternyata dia adalah seorang pembantu rumah tangga yang dulu bekerja sama ibu ini selama 12 tahun sebelumnya, dari tahun 2008 sampai 2019, sehingga dia betul-betul hafal susunan rumahnya, mungkin juga tahu di mana ibu menyimpan uang dan sebagainya, sehingga dia sudah hafal kemudian melakukan kegiatan pencurian tersebut. Kemudian Polsek Kartasura melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil ditangkap. Kemudian kepada yang bersangkutan kita lakukan penyidikan dan kita terapkan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan jambret atau copet yang kita kenakan pasal 365 atau pencurian dengan kekerasan. Jadi korban adalah seorang ibu umur 19 tahun atau remaja 19 tahun, inisialnya BN, ini warga Kecamatan Melarak, Ponorogo. Jadi yang bersangkutan ini korban saat itu berkendara motor dengan temannya. Kemudian pada tanggal 8 November tersebut pukul 12.30 melintas di wilayah Desa Puron, Kecamatan Bulu, dan kebetulan wilayah tersebut cukup sepi. Kemudian merasa dibuntuti oleh pelaku, dan ternyata betul pelaku ini menggunakan juga sepeda motor, menyerobot tas yang dibawa oleh saudara B tadi yang sebagai diboncengkan yang di belakang, di mana di dalam tas tersebut terdapat satu buah handphone ya merek iPhone, kemudian satu buah power bank, kemudian juga ada dompet yang berisi jumlah uang, KTP, STNK kendaraannya. Kemudian terjadi tarik menarik, namun yang bersangkutan berhasil lolos, namun syukurnya korban terjatuh dan kebetulan di tempat yang sama anggota kita tidak jauh dari tempat tersebut sedang melaksanakan patroli, sehingga berhasil diamankan oleh petugas dan warga setempat. Dan cukup uniknya yang bersangkutan atau pelaku ini menggunakan modus plat palsu. Jadi plat palsu dipasangkan di motornya karena mungkin ini juga fenomena saat ini dengan adanya tilang elektronik, jadi banyak pelaku-pelaku kejahatan yang menggunakan plat palsu ataupun justru membuka plat nomornya ya untuk menghindari identifikasi oleh petugas. Kemudian kepada pelaku kita kenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara selama-lamanya 9 tahun. Mungkin itu rekan-rekan, nanti kita coba bicara dengan pelaku dan korban. Yang pertama dengan pelaku dulu, yang ngamen ya. Kamu ngamen? Sudah berapa lama keluar dari penjara sebelumnya? Berapa? Baru 2 hari keluar dari penjara. Apa dulu dihukum karena apa? Pencurian juga. Nyuri apa dulu? Sepeda motor juga. Berapa lama di penjara? Tahun 4 bulan. Apa kurang? Apa nggak kapok? Nggak punya modal. Nggak punya modal. Nggak punya modal. Kamu orang mana? Saya orang campuran. Tinggalnya di mana? KTP-mu mana? KTP-nya Mana? Sedayu itu Karangannya. Oh, keluar dari penjara 2 hari, kamu nyuri lagi. Ya. Kenapa? soalnya kesehatan. Oh, putusin istri. Istri anak ada? Belum punya anak, tapi sudah diputusin sama istri. Ada yang mau ditanyakan? Pekerjaannya Spesialis mencuri. potong rambut. Selain mencuri. Nggak kan ada modal. Kenapa? Ini yang Kartasura. Kamu kenapa ini ngambil uang di rumah mantan majikan? Ya, kenapa?
Apa? Sakit hati kenapa? Waktu kerja dijanjin tanah, terus apa? Tidur di tempat majikan juga. Kamu sudah ikut terus. Tegar Pak. Bertengkar sama Dengan majikan. oh bertengkar sama majikan sama akhir-akhir ya Tidak ada cuma kita saat bersikap untuk apa? Untuk dengan sekolah yang terakhir sama dunia Pak. rusak mobilnya orang Enggak. Mantan majikan Pak. mobil majikan kamu rusak Enggak Pak. Mantan majikan. mantan majikan tersebut ya. Jadi kamu udah tahu kondisi rumahnya seperti apa, makanya kamu hafal terus kemudian kamu lakukan itu ya. Idenya dari mana? Idenya Awal-awal Pak datang mau ambil baju Pak. ambil baju uangnya di dalam apa? Mari Pak. Di dalam lemari. Oh, artinya mau ngambil baju di lemari karena ada uang diambil sekalian. Kenapa pengambilan? Sekarang setelah keluar dari pembantu di rumah majikan kerja di mana? Ikut dari pembantu juga di sebelahnya. Oh, jadi dekat ya. Selama mengambil 3 kali, modusnya sama atau sempat berbeda? Caranya Kan kamu 3 sama kali naik tangga mengambil. terus sama 3 kali, 2 kali naik tangga, 2 kali naik tangga itu. Oke. Wah, tanya lagi. Motifnya dan mengambil Kenapa lagi sakit hati ya? Berarti Mau dipakai apa mas? Uang bulan Oh, juta banyak banget itu? itu buat apa? Sudah habis atau masih ada? Hah? Terus pakai itu apa aja? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi di mana? kafe. Karaoke nah. Pagi-pagi nyawer. Enggak selalu nyawer, sekali-sekali nyawer. Oh, jamret. Sebelumnya pernah melakukan kejahatan kamu? Apa? Dari sendiri juga? Lihat sini mas, lihat sini mas. Nah, Pernah juga, karangannya. Karangannya sekali yang ketahuan. Udah pernah masuk penjara? Belum. Oh, terus kamu gimana ceritanya kok tahu-tahu bisa ada motor lewat penumpang kamu ambil tasnya? Apa? Niatnya gimana? Apa? Kepepet, butuh uang, punya pinjaman online bukan? Pinjaman online? Pinjol. Nama pinjolnya apa? Apa? Tiket. Ya. Terus ada pemotor yang lewat langsung kamu ambil gitu aja. Terus kenapa plat nomornya diganti yang palsu? Udah niat dari awal. Udah niat memang. Ya. Jadi yang keras kan? Ayo. Terus apa tujuannya plat nomor diganti kalau nggak ada niat untuk melakukan kejahatan? Biar kelihatan motornya mesti baru. Oke. Punya tiket berapa? 1 juta. Ya, punya tiket. Oke. Ya. Oke. itu pertama. Yang kedua dia memang main perempuan, jadi suka main perempuan keluar sampai malam gitu dan sebagainya. Dapat info-info memang seperti itu. Sampai saya ngecek sendiri itu. Ya. Kemudian yang terakhir ya saya memberikan ultimatum kalau dia nggak bisa berubah dia harus keluar. Dan saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya terkejut tadi. Pertama dia merusak mobil saya. Iya. Saya terkejut karena memang mobil saya itu rusak 3 kali.
dekok gitu. Kan kami tidak punya garasi tertutup karena rumahnya klaster. Ternyata dia yang merusak. Saya nggak nyangka, dan saya kaget terkejut. Saya tiba miro siapa lah, tapi saya tetap positif thinking aja. Rusak 3 kali, itu dekok sampai ini. Cuma saya berpikir, ini kalau hewan nggak mungkin, karena bekas rusakannya itu kayak ditekan dengan barang lembut. Jadi nggak rusak, cacat catnya itu 2 kali. Terus yang terakhir itu depan itu diturunkan. Jadi untuk biaya itu saya keluar lumayan banyak. Tapi saya benar-benar nggak kira kalau itu dia yang melakukan. Ternyata dia tadi ngaku dia melakukan karena sakit hati. Dan maaf ini tambahan ini. Berarti dia tuh kayak psikopat. Karena ketika ketemu saya, dia itu baik-baik saja, menyapa dengan baik. Karena sebelahan ya? Bersebelahan. Ini rumah saya, ini rumah kosong yang dia pakai turun pakai tangga. Ini rumah yang dia ikut sekarang. 1 minggu sebelum saya lapor itu, dia menyapa saya dengan baik, duduk di teras saya, gitu. Karena dia berbaik-baik, ya akhirnya saya baiklah, gitu. Saya menyapa dengan baik, ternyata luar biasa. Lapor dan?